Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, pagi hari ini kita akan membahas kelanjutan dari kejadian kemarin ketika seorang buzzer RP, buzzer istana, Ade Armando kemudian melakukan sebuah praktek-praktek politik identitas. Ya, dengan menyebutkan bahwa pemilih Kristen ini harus kompak. Kalau pemilih Kristen kompak nanti Anies kalah gitu. Kalau pemilih Kristennya tidak kompak nanti Anies melenggang menjadi presiden. Nah, padahal kubu mereka lah yang selama ini terus-menerus menggaungkan politik identitas, menyerang Anies sebagai pelaku praktek politik identitas. Padahal Anies tidak melakukannya. Justru mereka sendiri. Jadi seperti maling teriak maling kan begitu ya. Kita akan menguji kedunguan Ade Armando. Seberapa dungu sih gitu. Kan kita tahu kalau rakyat jelata melakukan omongan-omongan yang kemudian ya tidak masuk di logika publik, kemudian tidak konsisten dan sebagainya, saya kira masih bisa dimaklumi. Kan namanya rakyat jelata itu juga kemampuannya beda-beda, pendidikannya beda-beda, backgroundnya beda-beda. Ini Ade Armando, dosen komunikasi, UI pula. Tentu itu sebuah amanah yang harus ditunjukkan oleh dia kan itu sebagai seorang akademisi. Kenapa sih yang dilakukan oleh Ade Armando itu selalu memecah belah? Tapi pengakuannya begini, yang memecah belah justru kubu Anies. Oke ya. Jadi kita sekarang coba masuk berita dulu. Bagaimana kronologis ujian yang akan kita lakukan terhadap Ade Armando tentang pernyataan politik identitasnya. Kita awali dulu dengan berita pertama, PKS kritik keras Ade Armando soal suara pemilih Kristen dan Anies. Ya, pegiat media sosial, dia biasa ngakunya media sosial ya, bukan dosen. Menjadi perbincangan. Kali ini dia membicarakan suara pemilih Kristen dan peluang Anies di Pilpres 2024 menuai sorotan. Pernyataan Ade Armando yang diunggah di YouTube Cokro TV dengan judul Ade Armando .2 bila suara umat Kristen terbelah Anies akan menang. Seperti yang dilihat pada Kamis 3 November kemarin ya. Sekarang tanggal 4. Video tersebut sudah ditonton lebih dari 100.000 kali. Wah. Di Twitter, potongan video Ade Armando juga ramai dibahas. Dalam potongan video itu, Ade menyinggung nama Anies Rashid sembari menyebut umat Kristen bisa menentukan dalam Pilpres 2024. Kalau umat Kristen kompak, Anies akan gagal. Kalau suara umat Kristen terbelah, Anies akan melenggang menjadi presiden. Oh, itu yang banyak diulang-ulangnya di Twitter. Itu kutipan yang kemudian menjadi viral. Nah, Detikcom sudah menghubungi Ade terkait pernyataan yang menuai sorotan. Dan dia belum membahas pesan konfirmasi tersebut. Meski demikian, Cokro TV juga mengunggah pernyataan Ade Armando di Twitter dengan menyertakan link dan tautan full videonya. Nggak usah ditonton lah ya. Udah kebayang cara-cara dia menyampaikan pendapatnya. Dalam video yang diunggah Cokro TV di Twitter, Ade mengomentari kehadiran Anies dalam peresmian gereja di salah satu daerah di Jakarta. Dia sebagai kapasitas sebagai gubernur ya kemarin tentu. Kemudian meresmikan. Nah, digoreng lah begitu. Dianggap apa? Kampanye segala macam. Pada awal September itu juga foto beredar Anies menggunakan stola saat meresmikan pembangunan gereja Bethel di Penjaringan, Jakarta. Stola warna putih yang dikenakan Anies adalah semacam syal yang dipakai para pendeta saat sedang beribadah di gereja. Itu semua adalah cara kubu Anies berusaha mendekati umat Kristen. Saat ini ia masih lakukan kampanye terbatas di gereja Jakarta. Sudah tidak. Dan itu juga bukan kampanye, itu adalah peresmian. Namun tentu saja diharapkan suara para pendeta gereja itu menggema ke seluruh Indonesia. Kubu Anies tahu jagoannya itu hanya akan menang kalau bisa memecah suara pemilih Kristen. Ini kan ini kekhawatiran yang luar biasa dari seorang Ade Armando yang juga dia ada di kubunya Ganjaris kan gitu ya, relawannya Ganjar yang semakin panik itu, semakin kelonjotan melihat elektabilitas Anies yang terus makin hari makin naik. Ya,
ada yang menyebut umat Kristen bisa menentukan nasib pemimpin hasil Pilpres 2024 antara Anies dan Ganjar. Sekarang semua bergantung pada umat Kristen. Kekompakan pemilih Kristen akan menentukan pada akhirnya Indonesia akan dipimpin Anies atau Ganjar. Nah, ini mendapat kritikan keras dari PKS. Muhammad Khalid mengkritik keras narasi yang dilontarkan Ade Armando. Narasi itu, kata Khalid, cenderung memecah belah bangsa. Narasinya tidak baik, cenderung memecah belah bangsa. Sayang sekali, ujarnya. Khalid mengatakan sudah saatnya berkompetensi dengan membawa gagasan bukan sentimen keagamaan. Kita sudah saatnya bawa narasi gagasan, karya dan program. Nah, kalau bahasanya Pak Anies itu sodorkan saja rekam jejaknya. Selesai. Bukan membawa narasi sentimen keagamaan. Khalid mengatakan Anies selama ini selalu membawa gagasan di tempat publik seperti yang dilakukannya di Jakarta. 5 tahun menjadi contoh yang cukup sekali ya. Pak Anies selama ini selalu membawa narasi gagasan, karya dan program yang sudah dijalankan di Jakarta. Itu bagus. Kita harus kedepankan kontestasi gagasan seperti itu. Yang kemudian Ade Armando menjawab, menanggapi kritik dari PKS yang memecah belah justru kubunya Anies. Kita lihat bagaimana logika yang dia bangun ya. Ade soal pemilih Kristen dan peluang Anies menuai kritik keras. Nah, kemudian dia jawab, saya tidak terima dibilang pemecah belah. Yang memecah belah itu ya kubu Anies, yang menggunakan terus simbol-simbol agama agar orang memilih Anies. Nah, ini coba ditujukan, buktinya apa, faktanya apa? Menunjukkan simbol agama agar memilih Anies. Kalau para ulama, para kiai, ya, para cendekiawan kemudian memilih Anies ketika mereka tampil sebagai sosok tokoh agama, ya kan nggak bisa dilarang juga gitu kan. Yang berbahaya itu ketika tokohnya gitu yang menggunakan itu gitu. Iya kan? Apa-apa kemudian tiba-tiba yang ujuk-ujuk itulah yang harus selalu kita waspadai. Kalau Pak Anies sering ke masjid ya memang kebiasaannya begitu gitu. Kalau Pak Anies sering berinteraksi dengan para pendeta di Jakarta, yang memang tugasnya itu. Ya, pegiat media sosial ini menjelaskan pihak yang memecah belah adalah pihak yang menggunakan politik identitas demi memenangkan misinya. Ade juga tidak merasa sebagai pelaku politik identitas. Ya kan, kalau maling mana ada yang ngaku, katanya begitu ya. Ini bukan politik identitas. Kalau saya misal mengatakan pilihlah Anies atau Ganjar Pranowo karena agama atau sukunya, itu politik identitas. Ada yang ingin semua calon presiden bertarung gagasan. Nah, sama sebetulnya kan. Ujung-ujungnya sama, tapi ada yang pura-pura gitu kan. Ada yang murni. Ada ini termasuk yang pura-pura gitu. Dia bilang adu gagasan, kedepankan rasio, bukan menggunakan agama. Dia bilang akan melawan politik identitas sambil dia sendiri yang menggunakan politik identitas. Sambil dia sendiri yang mencoba men-trigger umat Kristen untuk kemudian galau dalam memilih. Nah, ini Twitter dari akun orangnya Kristen justru nih. Gue Kristen, dukung Bang Anies sejak Pilkada 2017 sampai hari ini. Dan setelah lihat video si Ade Armando, gue makin mantap dukung Anies Baswedan. Makin yakin pula Ganjar tidak pantas dipilih sebab memperkerjakan buzzer RP pengadu domba bangsa untuk mendongkrak elektabilitasnya. Keren sekali ini ya, posisi tirani. Ya. Persen lah. Kalau ekstrimnya semua warga Kristen memilih Ganjar, artinya Ganjar akan mendapat tambahan 10% suara dan Ganjar akan menang. Atau taruhlah tidak ekstrim amat, taruhlah perbandingannya 9:1 atau 8:2, Ganjar tetap akan menang. Tapi kalau pembelahannya adalah 5-5 atau 6-4, cerita akan lain. Kalau selisihnya tipis seperti itu, keunggulan suara Ganjar dari pemilih Kristen tidak akan mampu mengkompensasi ketertinggalan suara Ganjar dari pemilih Islam. Karena itulah saya katakan kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Begitu suara pemilih Kristen terbelah secara timbang, Anies akan bisa mengalahkan Ganjar. 1% lah. Kalau ekstrimnya semua warga Kristen... Ini ya, begitu. Jelas dia sedang memprovokasi umat Kristen untuk tidak memilih Anies Baswedan. Memang bahasanya seperti yang santai, tapi kita tahu kan itu memang narasinya juga sudah dibuatkan. Itulah
cara-cara Ade Armando yang nampaknya tidak kapok-kapoknya itu melakukan upaya-upaya memecah belah rakyat dengan tentu bukan dengan koar-koar penuh energi teriak-teriak seperti para demonstran gitu, tapi ya gaya Ade ya kita tahu semua gitu. Cara-cara liciknya luar biasa, tapi itu juga sekaligus menjadi ujian. Apa kedunguan dia yang dia pertontonkan itu semakin hari semakin nampak. Dan begitu ya. Kita tetap kawal upaya-upaya untuk memecah belah rakyat, kita luruskan, kita jadi bagian dari yang mencerahkan gitu ya, bukan yang memecah belah seperti Ade Armando. Salam kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.